Ayo kita petik buah manggis dulu ke kebun. Bab 2861 sampai bab 2864. Sekelompok orang yang baru saja melarikan diri memberinya racun terkuat. Dr. Dark memeriksa kondisi fisik Junjun, sambil menjelaskan kepada Ye Junlin apa yang baru saja telah terjadi. Karena situasinya terlalu mendesak, tidak ada yang terlalu memikirkan kemunculan Ye Junlin yang tiba-tiba. Perhatian semua orang tertuju pada Junjun. Sekarang Junjun mengeluarkan suara kesakitan, tubuhnya ditutupi lapisan es, dan seluruh tubuhnya tampak membeku. Tapi kakinya seperti api, hampir terbakar. Yang paling menakutkan adalah terdapat garis tipis warna-warni di wajahnya, serta bayangan hitam besar. Terlebih lagi, kekuatan Junjun yang kuat dengan cepat menghilang, dan dalam sekejap dia menjadi orang biasa. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya racun ini. Saat Dr. Dark sedang memeriksa, ekspresinya berubah drastis. Racun itu telah sepenuhnya menyerang setiap sudut tubuhnya dan melahap tubuhnya. Jika dia tidak sekuat itu, dia akan mati di tempat. Kata Dr. Dark, bisakah kamu menyelamatkan orang? Li Ziran bertanya dengan suara menangis. Setelah pemeriksaan, Dr. Dark menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya memerlukan 10 tahun untuk mempelajari dan memecahkan racun apapun yang terkandung dalam racun ini. Sekarang ada 87 jenis fusi, efeknya lebih besar dari 87. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya, tidak ada yang bisa mendetoksifikasi racun ini. Yang dibesar-besarkan adalah bahwa racun ini benar-benar menyerang tubuh manusia, otak, dan bahkan kesadaran. Ia tidak hidup berdampingan dengan tubuh manusia, sebaliknya, ia pertama-tama mengambil alih tubuh manusia dan kemudian menghancurkannya. Begitu Dr. Dark mengucapkan kata-kata ini, langit seakan-akan runtuh. Li Ziran langsung pingsan, yang lainnya juga tidak lebih baik. Saat dia hendak pergi menemui Junjun, dia dihentikan oleh Dr. Dark. Tidak, dia dipenuhi racun paling kuat sekarang, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Saya hanya menggunakan sarung tangan khusus yang dapat mengisolasi racun, tidak ada di antara kalian yang bisa mendekatinya. Dr. Dark memblokirnya, yang lainnya berhenti. Dokter kegelapan juga pingsan, seluruh orang itu juga jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas masalah ini. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan putrimu. Dr. Dark menghela nafas. Ye Junlin tampak tenang. Tidak ada kata-kata yang terucap. Berjalan menuju Junjun perlahan, Dr. Dark dengan cepat berteriak, tidak, Anda tidak dapat menyentuhnya, dia adalah racun paling kuat sekarang, jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati juga. Dia dengan panik menghentikan Ye Junlin, tapi Ye Junlin tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah maju dan menjemput Junjun. Dia dengan hati-hati merasakan perubahan Junjun. Saat ini, tubuh Junjun penuh lubang, dan racunnya terlalu sombong dan menakutkan. Itu telah mengikis setiap inci tubuh Junjun. Segala macam masalah datang silih berganti. Junjun memang memiliki bakat terkuat, dan dia telah menemukan jalannya sendiri, dan sekarang dia sangat kuat. Kalau tidak, Junjun pasti sudah lama meninggal. Tapi Dr. Dark benar, Ye Junlin bisa merasakan bahwa racun terkuat inilah yang dia katakan. Setelah perpaduan 87 racun paling kuat, mereka benar-benar memiliki efek pertama kali menyerang otak dan kesadaran manusia. Dia dapat dengan jelas merasakan kesadaran Junjun melemah dan racun terus menyebar. Kini tubuh Junjun telah menjadi tubuh yang beracun. Bahkan apa yang dikatakan dokter kegelapan, Junjun sendiri adalah racun yang paling kuat. Ini bukan lagi Junjun, tapi itu adalah racun yang paling kuat. Racun tersebut telah menyerang Junjun dan menggantikan Junjun. Tapi Ye Junlin tidak takut sama sekali. Jika terjadi sesuatu pada Junjun, racun apa yang dia takuti? Infeksi juga tidak masalah. Jika Anda bisa menyelamatkan Junjun, Anda bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Jika saya tidak bisa menyelamatkan Junjun, semuanya tidak ada artinya. Ayah, Junjun kedinginan sekali, teriak Junjun dengan memelas. Junjun, jangan khawatir. Ayah ada di sini, ayah punya cara.
Ye Junlin tidak mempercayainya. Dia sangat kuat, tapi dia tidak bisa menyembuhkan racun ini. Junjun, ayah akan segera menyelamatkanmu. Ye Junlin meletakkan tangannya di kepala Junjun. Dia ingin menggunakan kekuatan super dahsyat untuk mengeluarkan racun dari tubuh Junjun. Bas-bas, Ye Junlin merasakan hisapan mengerikan datang dari salah satu tangannya. Wajah dokter gelap di sampingnya berubah dengan liar. Melihat Ye Junlin dengan tidak percaya, mataku hampir terbang keluar. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Ini bahkan lebih kuat dari Ye Junlin yang dia temui sebelumnya. Dia tidak bisa melihat betapa kuatnya Ye Junlin sebelumnya. Tapi sekarang dia merasa Ye Junlin lebih kuat. Apalagi saat Ye Junlin menarik nafas, dia merasa jiwanya telah tersedot. Bahkan ketika Ye Junlin menarik napas, dia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang tersedot. Ini untuk menyedot semua racun di tubuh Junjun. Mengerikan, wajah Dr. Dark dipenuhi keheranan. Ah, teriak Junjun. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya akan tersedot dan dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Hisapan Ye Junlin cukup efektif, boom. Banyak racun mengerikan yang tersedot keluar. Ini benar-benar mustahil di mata dokter kegelapan. Tapi perilaku kekerasan Ye Junlin sebenarnya menyedot sebagian darinya. Adapun tanda-tanda es dan tanda-tanda lain bahwa Junjun baru saja muncul, semuanya menghilang. Garis-garis warna-warni dan bayangan hitam di wajah semuanya tersebar. Inilah betapa menakutkannya Ye Junlin, gunakan metode kekerasan untuk menyerap racun dan menghilangkan semua gejalanya. Wajah Junjun tiba-tiba memerah, dan dia tampak kembali normal. Namun kabut di wajah Ye Junlin belum hilang. Dokter kegelapan itu tahu alasannya. Ye Junlin masih gagal. Itu benar. Ye Junlin berhasil menyedot sebagian racun dan mengendalikan semua gejala serangan. Namun sebagian besar racun telah menyerang setiap sudut tubuh Junjun dan hidup berdampingan dengan Junjun. Itu yang dikatakan dokter kegelapan. Junjun sekarang terintegrasi dengan racun paling kuat, dan Junjun adalah racunnya. Karena itu, apa yang dihembuskan Ye Junlin dalam satu tarikan napas hanyalah sebagian kecil dari racun yang belum menyatu dengan tubuh Junjun, atau sedang dalam proses peleburan. Sebagian besar racun telah lama menyatu dengan Junjun, dan Junjun sendiri sangat beracun. Bisakah Ye Junlin menyedot racun lainnya? Bisa. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah mengupasnya. Tapi kalau begitu, Junjun juga akan mati. Dr. Dark pun segera berdiri untuk memeriksa kondisi Junjun saat ini. Dia memandang Ye Junlin dengan heran. Ini sangat menakutkan. Junjun jelas ditakdirkan untuk mati, tapi dia diselamatkan olehnya. Tapi ini juga merupakan penindasan sementara. Tidak ada gunanya sama sekali. Sebagian besar racun telah terintegrasi dengan Junjun. Tidak ada jalan lain, terutama melalui metode kekerasan Ye Junlin. Faktanya, hasilnya sama saja. Junjun pasti akan mati jika diracuni oleh racun semacam ini. Dia juga akan menjadi tubuh beracun, jadilah racun. Selanjutnya, Ye Junlin mencoba berbagai metode untuk mendetoksifikasi Junjun. Kiki menggunakan semua metode dalam buku kuno yang ditinggalkan oleh tuannya. Mungkin berguna melawan racun lain, namun racun terkuat di Junjun tidak berpengaruh sama sekali. Semua pilihan telah habis, tidak ada gunanya sama sekali. Metode yang paling efektif saat ini adalah metode kekerasan Ye Junlin. Setidaknya sebagian racun telah diserap dan timbulnya racun dapat ditekan. Saat ini, yang bisa dilakukan Ye Junlin hanyalah terus menekan timbulnya racun dan menunda transformasi lengkap Junjun menjadi racun paling kuat. Suasana keputusasaan telah menyebar. Dr. Dark tidak berani berbicara. Pasti ada jalan. Ye Junlin tentu saja menolak mengakui kekalahan. Aku tidak akan pernah membiarkan Junjun mati. Metode apapun bisa dilakukan. Sekarang dia begitu kuat, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Junjun. Selama ada metode yang cocok, dia pasti bisa melakukannya. Selanjutnya, Ye Junlin akan menggunakan energi spiritual paling murni untuk terus membersihkan tubuh Junjun. Pertama, menunda timbulnya racun. Kedua, mari kita lihat apakah kita bisa mengeluarkan racun dari tubuh Junjun sedikit demi sedikit. Singkatnya, selama dia ada di sini,
Junjun tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Dokter gelap itu juga terkejut. Jika itu orang lain, Junjun pasti sudah lama meninggal, dan apakah dia akan tetap aman dan sehat seperti sekarang? Racun ini sangat berlebihan, bahkan salah satunya saja sudah cukup untuk menghancurkan Junjun. Belum lagi 87 fusi sempurna, Ye Junlin merampok nyawa penguasa neraka. Racun yang paling ampuh adalah dominasi, tapi Ye Junlin lebih mendominasi. Serangan racun itu dihentikan secara tiba-tiba. Kini, di dalam tubuh Junjun, terdapat aliran udara kuat yang berputar-putar bersama racun, menekan timbulnya racun. Namun yang aneh dari racun ini adalah ia menyatu di setiap bagian tubuh Junjun, mengubah Junjun menjadi racun. Jika tidak, aliran udara yang ditinggalkan Ye Junlin di tubuh Junjun saja sudah cukup untuk menghilangkan racun. Hanya saja ia dan Junjun kini menjadi sebuah komunitas. Benar-benar tumbuh bersama, Junjun adalah racun. Racun juga seorang raja. Saya punya waktu, selama saya menemukan cara, saya pasti bisa melakukannya dengan kemampuan saya. Kata Ye Junlin dengan tenang. Dokter kegelapan tahu betapa seriusnya situasi ini. Aku hendak menuangkan air dingin padanya, tapi kemudian aku memikirkannya, dan sepertinya memang ada keajaiban di sini pada Ye Junlin. Aku akan menemanimu, selama masih ada jalan, kami akan mencobanya. Dokter Dark juga tampak bertekad. Ye Junlin memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kelompok tadi punya solusi? Mungkin tidak, racun ini disebut yang terkuat. Mereka baru saja mempelajari fusi dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dokter Dark menggelengkan kepalanya. Jika ada yang punya solusi untuk racun ini, itu luar biasa. Oke, kalau begitu mereka tidak bisa mengampuni nyawa mereka, bunuh mereka semua saat mereka melihatmu. Tunggu saja, kemanapun kamu pergi ke ujung dunia, aku akan membunuh mereka semua. Mata Ye Junlin melotot, cahaya dingin. Penting untuk menyelamatkan Junjun sekarang. Kalau tidak, Ye Junlin pasti sudah menyusulnya. Dia membunuh putrinya seperti ini dan masih ingin hidup. Hal yang mustahil, aku akan kembali ke Daxia dulu, dan kalian bisa mengikutiku. Ye Junlin memeluk Junjun dan segera pergi. Dengan kemampuan Ye Junlin saat ini, hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencapai Daxia. Setelah keluar, energi spiritual yang kaya. Apalagi di beberapa tempat berbahaya, energi spiritualnya bahkan lebih menakutkan. Ye Junlin tiba-tiba memikirkan cara Junjun menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah Junjun menciptakan caranya sendiri? Itu membuat orang mengira itu adalah teknik pelatihan Qi. Dia dapat mengontrol elemen alam dalam tekniknya sendiri. Sekarang energi spiritual sudah begitu kuat, sekarang saatnya Junjun memanfaatkannya. Dia lebih cocok untuk era ini dibandingkan siapapun. Yang lain secara pasif menerima baptisan energi spiritual. Namun teknik ciptaan Junjun dapat secara aktif menyerap energi spiritual. Itu untuk memaksimalkan manfaat. Karena itu, Ye Junlin meminta Junjun mencobanya sekarang. Jika keterampilannya berjalan, menyerap energi spiritual untuk membersihkan dirinya. Mungkin ada secercah harapan. Ye Junlin sengaja berhenti. Biarkan Junjun menjalankan latihannya sendiri untuk menyerap energi spiritual. Junjun juga mengikuti instruksi Ye Junlin dan mulai menggunakan latihan untuk menyerap energi spiritual. Boom, penyerapan energi spiritual pada awalnya relatif lancar. Seolah-olah seluruh energi spiritual di seluruh area digunakan oleh Junjun. Diserap olehnya terus-menerus, melihat pemandangan ini. Ye Junlin tersenyum, harapan menyinari wajahnya. Sangat berguna, orang lain tidak bisa langsung menghapusnya. Tapi apakah Junjun benar-benar bisa mengoperasikan tekniknya sendiri? Bahkan Junjun pun terlihat bahagia. Kupikir itu benar-benar berhasil. Langsung, Junjun meningkatkan kekuatannya dan menyerap lebih banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Bahkan berusaha menghilangkan racun, puff. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Junjun membuka mulutnya dan muncrat darah, dan dia langsung pingsan. Junjun, Ye Junlin tercengang, dia cemas. Berteriak dengan liar, racun itu bekerja dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Racun di wajah Junjun terlihat langsung, dan segala jenis racun menyebar ke seluruh tubuhnya seperti akar pohon. Racun ini seperti makhluk hidup, ingin menempati seluruh tubuh Junjun. Tren ini seperti berubah menjadi pohon beracun. Batuk, 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 Junjun terus batuk darah. Ujung-ujungnya Junjun langsung pingsan. Serangan ini bahkan lebih ganas dari yang baru saja terjadi. Ye Junlin segera mengangkat Junjun, meletakkan tangannya di tubuhnya, dan segera mengirimkan aliran udara ke tubuh Junjun untuk menekan timbulnya racun. Benar saja, racunnya kali ini lebih kuat. Junjun tidak memiliki masalah dalam menggunakan keterampilan dan energi spiritualnya. Tetapi begitu dia ingin menghilangkan racunnya, racun tersebut langsung terstimulasi dan meledak dengan kekuatan penuh. Bagaimanapun, mereka terintegrasi dengan Junjun. Menurut dokter kegelapan, racun ini sangat licik, sehingga sangat mustahil bagi Junjun untuk menghilangkannya. Bagaimanapun, tubuh saat ini juga milik mereka. Jika Junjun ingin mengusir mereka dengan paksa, itu hanya akan merusak tubuhnya. Itu juga akan merangsang serangan racun, sehingga serangan Junjun kali ini serius. Terus-menerus batuk darah, darahnya merah cerah. Ini adalah hal yang paling menakutkan, akan lebih baik jika darahnya berwarna hitam atau warna lain. Bagaimanapun, racunnya dikeluarkan, tapi sekarang darah yang dimuntahkan Junjun sangat merah. Itulah esensi kehidupan dan darahnya, fondasi tubuhnya. Setiap kali Anda meludahkannya, Anda kehilangan vitalitas. Ye Junlin dapat dengan jelas merasakan hilangnya vitalitas Junjun. Ye Junlin cemas dan dengan cepat menekan serangan racun. Artinya, Ye Junlin terlalu mendominasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Junjun masih bisa bertahan setelah serangan kedua racun terkuat itu? Kali ini, bahkan Ye Junlin merasa kesulitan. Benar saja, beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan murni. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang dia hanya bisa menekan serangan racun. Menyuntikkan energi spiritual yang kuat ke dalam tubuh Junjun untuk melawan racun yang menekan tubuh Junjun. Itu saja, kali ini, jelas jauh lebih sulit dari sebelumnya. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam, sepertinya saya tidak bisa mencobanya dengan santai. Ini sangat menyakiti Junjun. Kini kita hanya bisa menunggu untuk mengetahui solusi sebenarnya. Jika dia mencoba sesuatu yang membahayakan Junjun dan dia tidak bisa mengendalikannya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Meski ditekan untuk saat ini, namun Ye Junlin justru melihat lebih dari selusin rambut putih muncul di kepala Junjun. Seberapa berbakatkah Junjun? Ada tanda-tanda penuaan. Sungguh mengerikan. Jika Li Ziran melihatnya, dia akan menangis sampai mati, bukan? Racun ini justru mulai menguras vitalitas Junjun. Ini memang racun yang licik, jangan ceroboh sama sekali. Ayah, aku baik-baik saja, kamu, jangan khawatir lagi. Junjun bangun dan menatap Ye Junlin dan berkata dengan lemah. Ye Junlin ketakutan, air mata hampir keluar. Namun, Ye Junlin baru saja memuntahkan beberapa suap sari kehidupan dan darah, yang jelas merupakan kerugian mendasar bagi tubuh. Meski dia mengendalikan serangannya, dia masih menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ini terlalu buruk, solusi harus ditemukan sesegera mungkin. Jika tidak, ini hanyalah permulaan, racun itu secara bertahap akan menang, dan pada akhirnya Junjun akan menjadi racun yang paling kuat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ye Junlin tidak hanya khawatir tentang konsekuensi racun yang pada akhirnya akan berpengaruh, tetapi juga khawatir Junjun akan terus menua. Iya ya, metode ini berhasil. Tiba-tiba Ye Junlin memikirkan sebuah metode. Mungkin aku bisa mengatasinya untuk sementara waktu. Itu tidak akan membuat Junjun menjadi tua selamanya. Dia tidak ingin melihat putrinya berambut perak di usia semuda itu. Terutama tidak membiarkan Junjun dan Li Ziran melihatnya, bersambung.